warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranuzaki, sarjana pendidikan. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Semenda Dahat Ulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Semenda Dahat Ulu. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa dulu ya. Oke, silakan untuk pimpin doa. Sekarang kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ini hari Senin ya. Selamat Senin. Siapa yang tidak hadir hari ini nak? Berarti kelas ini semuanya Oke, sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana dengan keadaan kelas? Sampah apa masih ada di hadapan kalian atau tidak ada lagi? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali materi minggu belakang. Oke, siapa yang masih ingat dengan materi minggu belakang? Oke, silakan Muhammad Rizky Bimo. Kita belajar berapa saja. Belajar berapa saja merupakan kerajaan bersuara Islam pertama di Indonesia. Kerajaan berapa saja berada di wilayah yang strategis, yaitu di pesisir utama Sumatera di wilayah Aceh, tepatnya dekat Rotalung, Siluawe. Berada di Selat Malaka yang merupakan wilayah jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Hal ini menyebabkan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rizky. Setelah minggu belakang kita telah membahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Pada hari ini kita akan membahas salah satu kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kalau Samudra Pasai itu di Pulau Sumatera, sekarang kita di salah satu kerajaan yang di Pulau Jawa yaitu kerajaan Demak. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kegiatan hari ini yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan lokasi dan sumber sejarah kerajaan Demak. Yang pertama ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang informasi perekonomian di kerajaan Demak. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tentang kehidupan sosial dan budaya. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan tentang peninggalan budaya kerajaan Demak. Itu ya untuk tujuan pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu ya. Oke, ini ada soal, silakan dijawab. Waktunya 1 menit. Oke, silakan ya. Tidak ada yang mencontoh. Ini ngumpul biasa bukti mencontoh ini. Ya. Yang biasa kan Bu? Kita dijawab ya. Waktunya 1 menit. Oke, silakan.
Tidak boleh mencontek ya satu sama lain ya. Kerjakan. Langsung dijawab ya. Oke, silakan. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan ini Rizky tolong diambil hasil teman-temannya. Oke, dikumpulkan. Oke, yang itu boleh diambil lagi ke yang kemana yang lain nih? Itu nih silakan nih diambil yang temannya. Oke, terima kasih ya kepada Rizky. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengerjakan bisnisnya ya. Oke, kita masuk ke materi ya, yaitu tentang kerajaan Demak. Ini kerajaan Demak adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri sekitar abad ke-15, yaitu di Pulau Jawa. Salah satunya di Jawa Tengah. Kerajaan ini terkenal karena menghasilkan penguasa yang cakap dalam berdagang. Cakap di sini lah mampu atau ada kelebihan untuk berdagang, ya dikatakan cakap ya. Nah itu petanya, salah satu peta ini nah silakan dilihat peta pengaruh Kesultanan Demak ya. Nah, ada Pulau Kalimantan, ini ada Banjarmasin, ini Pulau Kaya ya. Pasuruan yaitu merupakan salah satu daerah Jawa Timur ya. Nah, untuk Demak ini nah Kudus, Demak, Semarang ini merupakan daerah Jawa Tengah. Nah, di sini ya itu kerajaan Demak tadi ya. Nah, lokasi dan sumber sejarah kerajaan Demak. Ini ilmu. Silakan baca Bu. Buat ya. Lokasi dan sumber sejarah kerajaan Demak. Demak 1500 sampai 1568 yang berlokasi di Demak Utara Tengah adalah Kesultanan Islam pertama terbesar di pantai utara Jawa. Letak Demak sebagai sebuah kerajaan sangat strategis, terutama untuk kepentingan perdagangan dalam skala nasional. Oke, terima kasih. Oke ya, itu ya. Demak itu merupakan salah satu kerajaan yang sangat strategis untuk perdagangan dalam skala internasional. Internasionalnya berarti perdagangan itu bukan hanya perdagangan di dalam negeri saja, tetapi perdagangan yang dijalin dengan negara-negara yang ada di luar. Ya. Oke, selanjutnya, datangan Islam di Pulau Jawa. Datangan Islam. Oke, ini Ramadan. Silakan baca. Bapak ya. Kedatangan Islam di Jawa. 1. Kedatangan Islam. Para ulama Islam pertama tiba di Jawa pada masa pemerintahan Kerajaan Demak, membawa agama Islam bersama perdagangan dan penyebaran ajaran Islam. 2. Penyebaran ajaran Islam. Kerajaan Demak menjadi pusat pembagian ajaran Islam, terutama setelah Brawijaya menyerahkan kekuasaannya pada Raden Patah yang memeluk agama Islam. Oke, ya, itu untuk kedatangan dan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang perekonomian kerajaan Demak. Ini siapa namanya?
Miftah Murjana, silakan. Boleh cakap, Mif? Perekonomian Kerajaan Demak karena letak yang sangat strategis yaitu di jalur perdagangan Nusantara, jadi memungkinkan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangannya, Demak berperan sebagai penghubung daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan barat Indonesia. Dan beras merupakan salah satu pertanian yang menjadi komoditi dagang Kesultanan Demak. Oke, terima kasih untuk perekonomiannya ya. Untuk kehidupan ada yang namanya kehidupan sosial dan kehidupan budaya. Oke, di sini dikatakan berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa ya. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali. Seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan masih banyak Sunan yang lain. Itu untuk kehidupan sosial dan kehidupan budaya. Tuh perkembangan seni dan budaya. Ada puisi budaya, ada seni tari. Ada dua ya untuk perkembangan seni dan budayanya. Ini kehidupan pemerintahnya. Ini teguh, jelaskan dong, kuat-kuat dong. Kehidupan pemerintahan Kerajaan Demak. Raja pertama dari Kerajaan Demak ialah Raden Patah yang bergelar Sanipati. Raden Patah turun tahta dan digantikan oleh seorang raja yang bernama Pati Unus. Sebelum diangkat menjadi raja, Pati Unus sebelumnya sudah pernah memimpin armada laut Kerajaan Demak untuk menyerang Portugis yang berada di Selat Malaka. Sayangnya, usaha Pati Unus tersebut masih mengalami kegagalan. Namun, karena keberaniannya dalam menyerang Portugis yang ada di Malaka tersebut, akhirnya Pati Unus mendapat julukan sebagai Pangeran Sabranglor. Oke ya, itu untuk kehidupan pemerintahan di Kerajaan Demak. Oke, ini Raja-Raja Kesultanan Demak. Yang pertama, Raja Islam Demak pada masa pemerintahan Raden Patah ya, yaitu sekitar tahun 1500 sampai 1818. Yang kedua, pada masa Pati Unus, yaitu tahun 1518 sampai 1521. Yang ketiga, masa Sultan Tribunu pada tahun 1521 sampai 1546. Itu adalah raja-raja yang pernah memimpin di Kesultanan Demak. Oke, itulah materi singkat tentang Kerajaan Demak. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak buka 2 penanya atau 3 penanya untuk bertanya tentang Kerajaan Demak. Oke, silakan Nak. Saya Pak. Oke, silakan Ibu. Siapa saja yang pernah memimpin Demak? Oke, siapa yang bisa menjawab silakan. Oke, silakan. Yang pertama Raden Patah, Pati Unus, dan Sultan Tribunus. Oke ya. Yang pernah memimpin Kerajaan Demak yang pertama ada Raden Patah, ada Pati Unus, ada juga Sultan Tribunus. Oke, tepuk tangan buat ini. Oke, satu pertanyaan lagi silakan. Oke, silakan ini siapa namanya? Apa saja hasil peradaban Demak yang sampai saat ini dirasakan? Apa saja? Apa saja hasil peradaban Demak yang sampai saat ini dirasakan? Apa saja? Oke, silakan Ibu jawab. Pak, Oke, silakan. Nalu Kantara sebagai kitab hukum Sultan Demak, gelar penghulu atau kepala. Oke, terima kasih ya. Oke, satu pertanyaan lagi untuk tentang Kerajaan Demak. Oke, silakan ya. Apa saja peninggalan dari Kerajaan Demak? Apa saja peninggalan dari Kerajaan Demak? Oke, itu silakan. 1. Masjid Agung Demak. 2. Pintu Bedek. 3. Suku Total dan suku Guru. 4. Beduk dan Kentongan.
5. Situs kolom waduk, 6. Maksura, 7. Daftar bencana, 8. Piring sampah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat dulu. Oke ya, itulah dia sekilas pintas tentang kerajaan Demak, salah satu kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Jadi anak, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini kelompok 3 ya, akan membahas tentang perekonomian kerajaan Demak. Ini silakan. Ini kelompok 4 akan mendiskusikan tentang agama dan budaya di kerajaan Demak. Silakan dikerjakan. Ini kelompok 2 ya, akan mendiskusikan tentang pemerintahan kerajaan Demak. Ini yang pakainya, silakan dikerjakan. Oke, ini kelompok 1 akan mendiskusikan tentang lokasi dan sumber sejarah kerajaan Demak. Oke, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Apabila belum paham, silakan ditanyakan dengan Bapak. Apa yang ditanyakan? Tanyakan ya yang belum paham ya. Mana? Kelompok ini. Ya, silakan. Ya, silakan ada pertanyaan, ada yang belum paham. Gimana? Waktunya masih 2 menit lagi. Silakan. Gimana kelompok 1 dengan PKPD-nya? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak. Nah, jelas. Silakan kerjakan yang waktunya masih 2 menit lagi. Ini tadi kelompok 2 gimana kelompok 2? Jelas ya. Kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti kita majunya bergantian ya. Kelompok lain silakan siapkan pertanyaan untuk kelompok yang maju ya. Tetapi pertanyaannya tentang kerajaan Demak ya. Oke, kalau memang sudah selesai, kita tampilkan ke depan salah satu kelompok dulu ya. Yang pertama kita suruh kelompok, ini kelompok 1 dulu, silakan untuk maju ke depan. Silakan Bimo dan kawan-kawan, silakan untuk maju ke depan. Silakan ya, paparkan hasilnya. Kelompok lain siapkan pertanyaan tentang materi kerajaan Demak ya. Cepat ya, bukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ziza. Pada Ziza kami persilakan. Kerajaan Demak, 1. Lokasi dan sumber sejarah. Demak 1500 sampai 1568 yang berlokasi di Demak Utara Tengah adalah Kesultanan Islam pertama dan terbesar di Pulau Utara Jawa. Letak Demak sebagai sebuah
sebuah kerajaan sangat strategis, terutama untuk kepentingan perdagangan dalam skala nasional. Strategi karena menghubungkan jalur perdagangan antara bagian barat Indonesia dengan bagian timur Indonesia. Setelah kehancuran Majapahit, Demak berkembang menjadi sebuah kerajaan yang makmur di Pulau Jawa. Di bawah pimpinan Raden Patah, kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Kesultanan Demak tidak bertahan lama karena adanya perubahan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Apakah kepada kelompok 2, 3, dan 4 ada yang ingin bertanya? Oke, silakan ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Silakan Teguh. Ya, kalau itu kami persilakan. Baiklah, saya ingin bertanya, di manakah lokasi kerajaan Demak? Oke, silakan dijawab kelompok 1. Pertanyaannya. Berlokasi di Demak, Utara Tengah. Apakah kelompok 4 sudah jelas? Oke, silakan satu pertanyaan lagi boleh. Ya, untuk kelompok 2 dan 3. Kelompok ini kelompok kamu nak? Kelompok 2, silakan nak. Berikan satu pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Silakan berdiri ya. Mengapa Kesultanan Demak tidak bertahan lama? Mengapa Kesultanan Demak Tidak bertahan lama. Oke, silakan dijawab kelompok ini. Boleh Ibrahim? Boleh Nanda? Perwakilannya? Karena adanya perubahan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Apakah saudara Marisa sudah jelas? Jelas. Ya, kepada kelompok 3 ingin bertanya? Ya, kepada yang istikan silakan. Bagaimana cara kehidupan secara ekonomi di kerajaan Demak? Bapak Ki. Bagaimana cara kehidupan ekonomi kerajaan Demak? Oke, silakan. Boleh main buku. Oke, silakan. Ekonomi pada masa kerajaan Demak yaitu bertentangan dengan perdagangan. Jadi ekonomi kerajaan Demak sangat baik. Bagaimana dengan Rizky? Oke teman-teman, di sini kami akan menutup presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Oke, tadi kelompok 1. Kelompok 1. Berarti kita oke, silakan kelompok 4, silakan. Ramadan dan kawan-kawan. Itu mempresentasikan hasil diskusinya, strateginya, kan? Jadi yang ada di sini, oh, saya tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman kami dari kelompok 4 akan melaksanakan tentang Mandiri Demak yang akan dibaca oleh Asma. Asma, silakan. Raja-raja kerajaan Demak. 1. Kerajaan Islam. Demak masa pemerintah Raden Patah 1500 sampai dengan 1518. Raden Patah pada masa sebelum mendirikan kerajaan Demak terkenal dengan nama Pangeran Jimbul, dan setelah menjadi pendiri
penting pada masa pemerintah Raden Patah, dan Raden Patah juga membangun Masjid Agung Demak yang letaknya di tengah kota alun-alun Demak. Kedudukan Demak semakin penting perannya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya, setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, namun walaupun begitu, hal itu suatu saat menjadi ancaman bagi kekuasaan Demak. Karena itu, pada tahun 1513, Raden Patah mengutus putranya sendiri yaitu Patih Menus dan para armadanya diutus untuk menyerang Portugis di Malaka. Walau serangan ke Malaka sudah dibantu oleh Aceh dan Palembang, tetapi gagal dikarenakan kualitas persenjataan yang kurang memadai dibanding Portugis Malaka. Baiklah, apakah teman-teman ada yang bertanya dari kelompok 1, 2, dan 3? Oke, silakan nak. Kelompok 1, 2, dan 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Satu kelompok, satu pertanyaan. Silakan. Kelompok 1, apa yang ada yang bertanya? Oke, silakan kelompok 1. Apakah kelompok 2, apa yang bertanya? Dari kelompok 1. Apa penyebab terjadinya kekalahan raja-raja Kerajaan Demak terhadap Portugis? Oke, itu pertanyaannya. Silakan kelompok 4 untuk menjawab. Karena kualitas persenjataan yang kurang memadai dibanding Portugis di Malaka. Apakah dari kelompok 11? Jelas. Oke, silakan kelompok 2. Ada yang bertanya? Baiklah, kalau tidak, kepada kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Kita cukupkan 3 kelompok saja untuk menampilkan hasil LKPD-nya ke depan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri materi ini, silakan siapa yang bisa untuk menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari pada siang ini. Oke, silakan Ibu. Yang boleh berbicara Ibu. Baiklah, saya akan menyimpulkan kesimpulan yang dapat kita pelajari dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri tahun 1500. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Pada masa pemerintahan Kerajaan Demak berkembang dengan pesat. Dapat berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, kemajuan yang dialami Demak ini dipengaruhi oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Kerajaan Demak tumbuh sebagai pusat perdagangan. Demak juga tumbuh dari pusat penyebaran agama Islam. Para wali adalah penyebar agama Islam di Demak. Mereka memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan Islam kepada penduduk Jawa. Oke, terima kasih kepada Ibu. Mungkin ada satu lagi yang menambahkan? Boleh? Sebelum Bapak menguatkan kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Ada atau cukup? Cukup. Jadi kalau sudah cukup, Bapak akan memberikan penguatan tentang materi atau kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu masalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu merupakan salah satu kerajaan yang ada di Pulau Jawa ya, yaitu Demak itu berdiri sekitar abad ke-15. Abad ke-15 ya. Di Kerajaan Demak tadi ada 3 sultan atau raja yang pernah memerintah, yaitu yang pertama Raden Patah, yang kedua Yunus, dan yang ketiga Sultan Bengkulu. Oke, itulah untuk kesimpulan materi kita tentang Kerajaan Demak. Oke, sebelum ini Bapak akan memberikan tentang refleksi kegiatan kita pada siang ini. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran kita ini? Asik atau tidak? Asik. Bagaimana dengan media
yang Bapak tampilkan bagus atau tidak? Bagus. Terima kasih. Seandainya kalau ada saran atau tentang refleksi boleh disampaikan dengan Bapak. Kira-kira media yang kurang tepat atau pembelajaran yang kurang baik boleh disampaikan dengan Bapak untuk perbaikan media pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Dan disampaikan ya, jangan takut. Itu untuk demi kebaikan kita bersama. Baiklah, Bapak akan memberikan sekali lagi kalau tadi ada princess, ini ada yang namanya post-test. Waktunya 1 menit ya, post-test yaitu tentang materi kita ini. Silakan dikerjakan, waktunya 1 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke ya, ini post-testnya ya, nanti Bapak. Oke, silakan ini. Oke ya, silakan waktunya 2 menit ya. Oke, selesai ya? Selesai, Pak. Oke, silakan ini Bimo ambil pretest dan LKPD-nya ya, sekaligus dikumpulkan ya, menunjukkan LKPD dan post-testnya ya. Oke, silakan Bimo, perlu diambil. Oke, silakan kumpulnya. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya pada minggu depan, kalau pada hari kita membahas tentang kerajaan Demak, minggu depan kita akan membahas lagi salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia ini, yaitu Kerajaan Banten ya. Oke, silakan dipelajari, dipahami apa saja tentang materi tentang Kerajaan Banten. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang ini, silakan ketua kelas untuk kembali memimpin doa ya. Oke, silakan ini ukur. Sekian Bapak, perlu kita mengenai kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa Tuhan. Oke, terima kasih. Oke, Bapak tutup untuk materi pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,